waktu atau masa saya kuliah dulu, kami juga melaksanakan sebuah aksi ya. Tetapi ketika melaksanakan sebuah aksi, ya tema aksi kami adalah aksi damai. Jadi ketika menyampaikan aspirasi, menyampaikan pendapat, menyampaikan unek-unek keluh kesah sebagai seorang mahasiswa, itu nggak sampai baku hantam. Adapun urat leher keluar itu cuma sebatas ketika orasi saja. Ketika menyampaikan aspirasi. Nah, perlu teman-teman tahu, ketika setelah menyampaikan aspirasi kami duduk bersama wakil rakyat. Jadi di situ, ini duduknya di taman. Nah, di situ kita berdiskusi gitu loh, ya. Berdiskusi, menyampaikan apa yang ingin kami sampaikan gitu. Dan alhasil selesai permasalahan, pulang dengan damai dan hati senang. Tapi kalau sekarang ini lucu, jangankan untuk dapat jawaban, jangankan untuk dapat solusi, aspirasi yang niatnya pengen disampaikan aja nggak kelar tuh. Belum kelar tuh aspirasi disampaikan udah baku hantam. Sekarang ini kodenya jelas, asal mulut udah teriak, ngeluarin kata-kata yang nggak pantas, urat leher keluar, udah siap baku hantam. Alhasil aspirasinya, unek-uneknya, keluh kesahnya nggak kesampaian. Jangankan dapat jawaban, apalagi solusi. Nggak usah sok lah pengen buat gerakan 98 jilid 2, nggak usah sok. Pertanyaan saya, kalau mau buat gerakan 98 jilid 2, konteksnya apa? Yang bisa menjadikan sebuah alasan untuk membuat 98 gerakan 98 jilid 2 itu konteksnya apa? Kalau tahun 98 itu jelas konteksnya teman-teman, krisis ekonomi fatal. Inflasi waktu itu angkanya tinggi, 77,6%. Wajar. Beli rokok aja nggak mampu zaman dulu. Lah sekarang, kalian selesai mata kuliah, satu mata kuliah, keluar, izin sama dosen. Keluar nongkrong rokokan di situ. Nah, rokoknya putihan semua, nggak ada kalian yang rokok lintingan, gebokan nggak ada. Rokok kiloan nggak ada. Zaman dulu, mau nyari rokok kiloan aja susahnya minta ampun. Wajar terjadi pergerakan 98 masa itu untuk melengsarkan rezimnya Soeharto. Wajar. Tapi kalau zaman sekarang, apa? Intinya masih mampu beli rokok, udah. BBM naik dikit koar-koar, padahal itu BBM yang dinaikin yang non bersubsidi, buat orang kaya-kaya aja. Kalian bela orang kaya-kaya atau bela rakyat kecil? Pak Budiman Sujatmiko mengatakan ketika ada di UGM, jangan ada yang menyentuh Tio. Setersinggung apapun, jangan punya pikiran untuk membuat suatu manuver yang mencelakai dia. Lah, Pak Budiman Sujatmiko menyampaikan itu. Ketika penyampaian itu keluar dari Pak Budiman Sujatmiko, 1 detik kemudian muncul oknum yang mengaku sebagai mahasiswa menggeruduk tuh podium panggung. Mereka naik panggung semua teriak-teriak, Budiman Sujatmiko pengkhianat. Di mana keintelektualan kalian, keakademisian kalian sebagai seorang mahasiswa? Itu tanda tanya. Itu perlu dipertanyakan kepada kalian. Sebagai seorang mahasiswa yang mengatasnamakan rakyat, mewakili rakyat setiap pergerakan dan aspirasinya, kenapa yang keluar kalimat-kalimat yang tidak pantas? Dan kenapa muncul pada saat orang lain sedang memberikan edukasi? Ayolah jadi mahasiswa yang benar-benar mewakili rakyat. Saya berterima kasih kepada mahasiswa BEM Fakultas Bersatu. BEM Fakultas Bersatu, saya berterima kasih kepada BEM Fakultas Bersatu. Karena mau berdiri di jalur yang benar, berada di barisan yang benar, menyuarakan kebenaran. Saya salut kepada BEM Fakultas Bersatu. Semangat untuk kalian semua. Inilah yang benar-benar mewakili rakyat, ya. Lawan segala sesuatu yang sifatnya ingin merusak nama baik pemerintahan, juga merusak kedamaian, ketentraman di tanah air Indonesia ini. Terima kasih pokoknya untuk BEM Fakultas Bersatu. Semangat selalu. Kita rakyat Indonesia akan selalu mendukung itu. Mudah-mudahan tidak ada lagi oknum-oknum yang sengaja untuk mengendarai salah satu sosok, memanfaatkan salah satu sosok untuk memenuhi ambisi kepentingannya di dalam politik. Mudah-mudahan Indonesia selalu damai dan selalu dalam keadaan tentram. Apapun permasalahannya, mudah-mudahan Indonesia memiliki solusi terbaik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Salam sehat, salam sejahtera, salam NKRI, merdeka. Assalamualaikum.